Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang analisis pemberian pinjaman dengan saya sendiri, Rahma Yulia, dan teman-teman saya, Trisa Ainda Putri dan Novita Mahara Sopacua. Jadi saya di sini akan membahas tentang poin-poin dari analisis pemberian pinjaman. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang akan dapat melibatkan semua jenis benda berwujud, walaupun biasanya lebih sering diidentikan dengan pinjaman moneter. Pada umumnya, pinjaman yang diberikan pihak kreditur kepada pihak yang membutuhkan akan membebankan sejumlah perjanjian yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi kedua belah pihak, di mana pihak pertama akan memperoleh kelebihan dari pokok pinjaman yang akan diberikan dalam bentuk bunga maupun sebutan lainnya. Sementara bagi pihak kedua akan memperoleh manfaat fasilitas pinjaman yang bisa ia gunakan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan, tentunya dengan membayar pokok pinjaman ditambah dengan biaya hutang yang dibebankan kepadanya. Tahap dalam proses pinjaman mencakup 3 hal. Yang pertama, persetujuan pinjaman, yang kedua monitor pinjaman, yang ketiga pelunasan pinjaman. Pinjaman atau hutang ditinjau dari segi pelunasannya, dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, hutang jarak pendek atau kurang dari 1 tahun dan frekuensinya sangat sering. Yang kedua, hutang jarak waktu menengah. Pinjaman atau yang juga dikenal dengan pemberian kredit mengandung suatu tingkat risiko tertentu. Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek. Yang pertama, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga. Yang kedua, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pribadi pinjaman. Dan yang ketiga, monitoring oleh pihak bank. Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa analisis kredit adalah suatu proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. Tujuan analisis kredit untuk melihat atau menilai suatu usaha atas dasar kelayakan usaha, menilai risiko usaha dan bagaimana mengelolanya, dan memberikan kredit atas dasar kelayakan usaha. Pada dasarnya, analisis kredit digunakan untuk meneliti atau menilai pemohon kredit secara mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon usaha agar pelaksanaan kredit yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan kredit macet. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisa Ainda Putri, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Rahma Yulia. Yang pertama ada ketentuan dan risiko keuangan. Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek. Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh nasabah tersebut meliputi evaluasi oleh bank. Yang pertama, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga. Yang kedua, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi pinjaman bank. Yang ketiga, monitoring oleh pihak bank. Sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman ini antara lain, yang pertama, nasabah yang akan menginginkan pinjaman. Yang kedua, file pihak pemberi dana. Yang ketiga, asosiasi bisnis. Yang keempat, informasi pihak eksternal. Yang kelima, informasi pasar modal. Dan yang keenam, laporan industri dan ekonomi secara umum. Tahapan dalam proses pinjaman mencakup 3 hal. Yang pertama, persetujuan pinjaman, yang kedua monitor pinjaman, dan yang ketiga pelunasan pinjaman. Pertimbangan yang biasa dilakukan oleh analisis kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, lancar, risiko normal. Yang kedua, diperhatikan secara khusus. Ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau skedul pembayaran yang tidak realistis. Yang ketiga, di bawah standar. Yang keempat, meragukan, yaitu pembayaran penuh hutang dipertanyakan. Beberapa kerugian sangat mungkin terjadi. Bunga pinjaman tidak diperoleh. Dan yang kelima, kerugian. Kredit dipertimbangkan tidak kembali. Lalu ada masalah dalam penggunaan model kuantitatif.
Pada kredit komersial, rating yang dihasilkan dari model kuantitatif digunakan sebagai salah satu input dalam pengambilan keputusan. Penggunaan ini semakin meluas. Analisis kredit sering dihadapkan pada masalah, apakah akan mempunyai data yang banyak sehingga bisa memperoleh model yang paling baik atau mempunyai data perusahaan-perusahaan yang relatif homogen. Dengan kaitannya dengan atribut yang relevan terhadap pengambilan keputusan kredit. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membuat model untuk setiap industri, karena perusahaan-perusahaan dalam setiap industri relatif homogen. Cara semacam ini bisa mengendalikan kemungkinan perbedaan atribut antar industri, tetapi cara ini akan menghasilkan jumlah data yang kecil. Cara lain adalah dengan menggunakan angka-angka relatif untuk menghilangkan heterogenitas data. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan menerima semua permintaan kredit tanpa melakukan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi yang ada untuk periode waktu tertentu. Setelah itu, analisis menggunakan 11 data tersebut yang terdiri dari kredit macet dan lancar untuk membuat model. Cara semacam ini tentunya akan sangat mahal. Cara lain dengan mengasumsikan bahwa permintaan yang ditolak berarti semuanya diklasifikasikan sebagai jelek. Alternatif ini mengasumsikan bahwa sistem yang ada sekarang ini tidak membuat kesalahan. Masalah yang lain yang timbul adalah pemilihan variabel bebas dalam model. Selama ini sama seperti masalah prediksi kebangkrutan, tidak ada teori yang bisa dipakai untuk mengarah penelitian evaluasi kredit atau menguji secara empiris teori-teori tersebut. Alasan-alasan yang lebih pragmatis, misal untuk memperbaiki pengambilan keputusan, sering digunakan dalam penelitian ini, bukan alasan yang bersifat akademis. Pemilihan variabel bebas biasa didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, pengalaman perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, penelitian-penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode pencarian modal terbaik dengan menggunakan sebuah penelitian mengenai kredit konsumen menemukan variabel-variabel berikut yang signifikan untuk prediksi risiko kredit dengan menggunakan analisis. Yang pertama, status rumah, yang kedua, tabungan bank, yang ketiga, tujuan kredit, dan yang keempat, persyaratan kredit, yaitu jumlah pembayaran bulanan. Kemudian digunakan multivariate yang diskriminan berganda dengan menggunakan 950 sampel. Pada mulanya, variabel yang digunakan adalah 13, seperti 12 variabel-variabel umur peminjam. Kemudian analisis stepwise dilakukan dan hasil yang diperoleh adalah persamaan terbaik dengan 8 variabel, yaitu yang pertama status rumah, sewa ataupun beli, yang kedua tabungan, yang ketiga tujuan kredit, yang keempat jumlah keluarga yang ditanggung, yang kelima jumlah pembayaran bulanan, dan yang keenam umur peminjam, yang ketujuh besaran kredit, dan 8 status perkawinan. Dibandingkan dengan kredit konsumen, kredit komersial relatif jarang diteliti. Salah satu alasannya adalah karena kredit komersial relatif heterogen dalam kaitannya dengan profil nasabah, proses evaluasi kredit, dan perjanjian kredit. Kemungkinan penjelasan yang lain adalah karena data yang tersedia untuk kredit komersial relatif sedikit dibandingkan data yang tersedia untuk kredit konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Maharasa Pacua akan melanjutkan pembahasan makalah yang berjudul Analis Pemberian Pinjaman, yang dimana saya akan melanjutkan membacakan bab 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan dalam analisis kredit antara lain: yang pertama, informasi dari nasabah itu sendiri; yang kedua, informasi dari file di bank; yang ketiga, informasi dari pihak internal; yang keempat, informasi dari pasar modal; yang kelima, informasi dari asosiasi perdagangan; dan yang keenam, laporan industri dari ekonomi secara umum. Tahapan proses pemberian pinjaman mencakup: yang pertama, persetujuan pemberian pinjaman; yang kedua, monitoring pinjaman; dan yang ketiga, pelunasan pinjaman. Ada beberapa ketentuan, baik alternatif dan negatif, yang ditetapkan oleh bank dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Ada beberapa rasio yang sering digunakan dalam pertimbangan kredit. Analisis kredit bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi modal kuantitatif seperti modal diskriminan. Dalam menggunakan model kuantitatif, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Data antar industri biasanya relatif heterogen. Analis bisa membuat data ini lebih homogen dengan membuat angka-angka relatif.
Masalah lain adalah dalam pemilihan sampel. Kalau sampel dipilih dari file perusahaan saat ini, barangkali sampel tersebut tidak representatif karena sampel tersebut hanya mewakili populasi yang telah terseleksi oleh sistem yang ada saat ini di perusahaan, bukan populasi secara keseluruhan. Variabel juga menjadi masalah karena saat ini masih sedikit teori yang dikembangkan yang bisa mengarahkan pemilihan variabel-variabel untuk analisis kredit. Meskipun demikian, teknik-teknik kuantitatif semakin berkembang, semakin banyak digunakan, terutama untuk analisis kredit konsumen. Adapun pertanyaan yang kami dapat ambil dari makalah tersebut ialah yang pertama, apa pertimbangan utama perusahaan untuk memperoleh pinjaman? Yang kedua, seberapa luas analisa atau penelitian aspek keuangan yang harus dihadapi oleh bank? Yang ketiga, jelaskan aspek-aspek pertimbangan kredit. Demikianlah makalah yang kami presentasikan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.